Nabi Ayub, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, sampai ada istilah sabar Ayub, ya. Sabarlah seperti sabarnya Nabi Ayub. Luar biasa orang ini sabarnya. Nabi Ayub alaihissalam menikah umur 30 tahun, istrinya 20 tahun. Kemudian berjalanlah rumah tangga mereka. Dia gagah, dia nabi, dia tokoh masyarakat, orangnya kaya raya, luar biasa, bertumpuk semua kebaikan padanya. Dan istrinya cantik, subur, pinter, kaya. Lalu Allah karuniakan Nabi Ayub sama istrinya itu 2 orang anak. Semuanya laki-laki, semuanya gagah-gagah, semuanya menjadi tokoh masyarakat. Bayangkan aja, luar biasa ini yang Allah SWT kasih gitu loh. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Setelah 20 tahun berjalan dari kebahagiaan mereka, tiba-tiba saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ayub AS. Diuji oleh Allah SWT. Apa ujiannya? Di hari pertama, 3 hari berturut-turut Allah uji. Di hari pertama, dia kena penyakit lepra, sehingga kulitnya semua rusak, menular sampai masyarakatnya dan para jemaahnya, kaumnya meninggalkannya. Yang tinggal sama dia cuma istrinya. Tentu sama anaknya yang 12 ya. Tapi di hari kedua, anaknya lagi dihidangkan makan oleh ibu mereka di satu ruangan. Dari rumahnya cukup besar karena orang kaya raya. Rubuh atap bangunan itu. Hari yang ketiga, di hari ketiga, subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan wabah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan wabah. Wabah ini atau hama mematikan semua hewan ternaknya dan juga mematikan tumbuh-tumbuhannya, perkebunannya dan segala macam. Jadi dalam 3 hari berturut-turut Nabi Ayub alaihissalam kehilangan semuanya. Hilanglah kesehatannya dan ketampanannya karena sakit, dijauhi oleh kaumnya. Hilanglah 12 anaknya, sekaligus mati semuanya seketika. Cuma makan lalu rubuh atap bangunan. Lalu kemudian yang ketiga, hilanglah seluruh hartanya, jadi orang miskin. Nabi Ayub AS sabar, tidak berkeluh kesah kecuali kepada Allah SWT. Terus saja dia ikhtiar, berusaha berobat, berusaha supaya dia sembuh dulu, ya. Kemudian dia terus menerima keputusan Allah SWT, terutama tentang kematian anak dan hilangnya hartanya. Yang akhirnya teman-teman sekalian, setelah 18 tahun berjalan dan istrinya bersabar dengan dia, istrinya mengatakan, wahai Nabi Allah Ayub, kenapa anda tidak minta kepada Allah agar disembuhkan penyakit anda? Itu saja, minta disembuhkan. Nggak usah kita minta anak lagi, tidak usah lagi kita minta harta. Yang penting anda bisa berdakwah. Nabi Ayub AS mengatakan pada istrinya, sudah berapa lama kita bahagia? Waktu itu, tanpa cobaan. Kata istrinya, 18 tahun. Jadi dia tahu, 18 tahun. Gitu kan. Lalu kata Nabi Ayub AS, berapa lama kita bahagia? Kata istrinya, 20 tahun. Dia hitung itu. Kata Nabi Ayub AS, saya masih malu minta sama Allah. Subhanallah. Setelah 20 tahun berimbang antara nikmat yang Allah berikan dengan cobaannya, waktunya, baru beliau berdoa. Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya masalah itu, ya. Bagaimana akhlak yang Nabi Ayub AS. Beliau mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Ingatlah ketika Ayub menyeru Tuhannya, saya mengatakan, wahai Tuhanku, sungguhnya aku tertimpa penyakit ini. Tapi kau zat yang maha penyayang, arhamur rahimin. Artinya, terserah kau memaafin saya. Silakan, kau masih mau mengangkat, membuat saya dicoba dengan penyakit ini, saya terima. Gitu kan? Maka Allah SWT mengatakan, fastajabna lah, wa kashafna lahu min dur. Dan kami terima, kami sembuhkan dia. Ya,
kami terima doanya, ya. Maaf, kami terima doanya dan kami angkat permasalahan penyakitnya dia. Ya. Wa atainahu wa ahlahu wa mithlahum ma'ah. Dan kami berikan untuknya, kami kembalikan hartanya, keturunannya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka. Jadi subhanallah, setelah 20 tahun, 3 hari juga Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan seluruh yang telah hilang dari Nabi Ayub alaihissalam. Di hari yang pertama, Allah sembuhkan penyakitnya. Allah munculkan mata air pas di dekat ranjangnya dia. Lalu Allah perintahkan dia untuk mandi dengan air itu. Sembuhlah dia, hilang penyakitnya. Dan uniknya Nabi Ayub alaihissalam, sekarang 20 tahun yang lalu dia sehat, kuat, dan fisiknya Masya Allah sehat. Ya, orang yang kekar, yang Masya Allah gitu. Nah sekarang setelah 20 tahun itu melemah karena kena penyakit. Tapi Allah berikan dia lebih baik daripada 20 tahun yang lalu fisiknya. Yang kedua, setelah itu tersebar berita kalau ya, seluruh masyarakatnya faham dan kaumnya kalau Nabi Ayub sudah sembuh. Maka mereka rame-rame datang dan menghibahkan harta mereka. Ada yang kasih 2 ekor sapi, ada yang kasih unta, ada yang kasih domba, kambing, ada yang kasih duit, ada yang hibahkan kebunnya. Dalam 1 hari, harta yang dihibahkan oleh kaumnya itu mengalahkan berlipat ganda dari yang dia miliki 20 tahun yang lalu. Kaya seketika di hari kedua. Yang lebih unik lagi, di hari ketiga istrinya hamil. Dan sebagaimana Allah katakan, kami lipat gandakan bilangannya, istrinya setelah itu melahirkan 24 anak laki-laki. Yang jauh lebih sehat, lebih tampan dari yang 12 yang mati yang lalu. Begitu luar biasa kisah Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Dan itu masih banyak kisah beliau ya. Nanti insya Allah kami akan buat tema khusus untuk kisah para nabi-nabi insya Allah, biidznillah. Baik, saya akan pindah ke YouTube insya Allah. Setelah setengah jam lebih kita membahas pertanyaan dari Instagram. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya bagaimana cara untuk memperbanyak amal soleh agar pahalanya dilipat gandakan. Yang ini butuh rincian sebenarnya, butuh rincian ya. Tapi saya coba kasih garis globalnya. Anda kan kalau sholat, kan dapat pahala sholat tuh ya. Makin Anda sempurnakan, maka makin besar pahalanya kan gitu. Kayak misalnya sholat tahajud 2 rakaat. Beda pahalanya antara Anda sholat 2 rakaat dengan 4 rakaat. 4 rakaat tentu lebih banyak. Beda dengan yang sholat 6 rakaat. Beda yang sholat dengan 8 rakaat. Beda yang tambah dengan witir 3 rakaat misalnya. Di sini juga masih mesti dirincikan lagi. Beda juga pahalanya antara orang yang membaca surah. Misalnya dalam sholat tahajud 8 rakaat itu semuanya 1 juz dia baca. Dengan orang yang hanya baca surah-surah pendek. Mungkin hanya 2 lembar, 1 lembar dari 8 rakaat itu misalnya. Kan gitu. Maka beda pahalanya di sini. Juga beda pahalanya antara orang yang tadi kan dia secara individu. Beda pahalanya dengan orang yang membangunkan istrinya atau suaminya untuk ikut sholat malam. Maka dia dapat pahala, dia juga dapat pahala pasnya yang dia panggil untuk sholat bersama dia. Karena kan dikatakan dalam hadis ya, Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang laki-laki atau suami yang terkaget tengah malam, kemudian dia membangunkan istrinya, khususnya untuk sholat malam. Dan pada saat istrinya menolak masih tidur, dipercikkan sedikit air di wajahnya. So, ayo sholat ya kita bersama. Ini keromantisan yang sebenarnya itu kan. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang kalau dia terkaget malam hari, maka dia pun ya membangunkan suaminya, kemudian dia kalau suaminya nolak dia percikan sedikit air di wajahnya agar ya dia bisa bangun sholat bersama dia. Seperti itulah. Berarti kita kalau ajak orang lain pahalanya beda kan, kita dapatkan panen pahalanya. Tujuan kalau Anda sholat di luar rumah, misalnya Anda sholat di masjid misalnya pada saat lagi tidak ada corona gitu kan. Saya kalau ke masjid saya dapat pahala saya, setiap langkah kaki ada pahalanya, sholat berjamaah ada pahalanya, berdoa antara azan iqamah ada pahalanya kan gitu. Semua ada pahalanya. Tetapi saya bisa panen pahala lebih dengan cara saya mengajak teman saya, mengajak tetangga saya.